Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Ya. Para aktivis, ustadz ustadzah, taman kanak-kanak Al-Qur'an maupun taman pendidikan Al-Qur'an, dan juga para anggota LDPQ, ya, Lembaga Dakwah dan Pendidikan Al-Quran Yogyakarta. Alhamdulillah pada hari ini kita jumpa lagi. Ya, semoga apa yang saya sampaikan nanti bermanfaat adanya. Ya. Jadi pada hari ini ya, kita akan membahas satu pertanyaan yang berkaitan dengan kaidah baca surat ya, setelah kita membaca Al-Fatihah dalam sholat. Ya. Marilah kita awali dengan sama-sama membaca sama-sama membaca basmalah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi ada satu pertanyaan yang masuk, ya, yaitu pertanyaannya begini nih, ya. Pak Ustadz, ya, saya ingin bertanya bagaimana hukum atau adab atau afdolnya ya, bacaan surat atau ayat Al-Quran ya, oleh imam sholat berjamaah pada rakaat pertama dan kedua. Apa harus berurutan sesuai susunan pada mushaf Al-Quran? Karena masih ada beberapa imam yang tidak mengikuti kaidah tersebut. Misal pada rakaat pertama, ya, imam membaca potongan ayat dari surat Ali Imran, dan pada rakaat kedua, dia baca potongan ayat dari surat Al-Baqarah. Ada juga yang pada rakaat pertama, imam baca Quran surat Al-Kafirun, kemudian pada rakaat kedua baca Quran surat At-Takasur. Ya, ini pertanyaan dari seorang aktivis ya yang rajin mengikuti majelis taklim di Masjid Jami Karangkajen. Ya, ini juga banyak pertanyaan ini ya, muncul dari kalangan para ustadz ustadzah taman kanak-kanak Al-Quran maupun taman pendidikan Al-Quran. Untuk itulah saya perlu menjawabnya. Nah, pertanyaan tersebut sudah saya mintakan jawabannya kepada dua orang ulama, sahabat dan juga guru saya. Yang pertama memberikan jawaban adalah Bapak Al-Mukarram, Bapak Kiai Haji Dr. Ahsin Saho Muhammad, ya, seorang aktivis ya, yang banyak mengembangkan taman pendidikan Al-Quran di daerah Cirebon dan sekitarnya. Ya. Kemudian juga saya mintakan pendapatnya Bapak Kiai Haji Dr. An-Nuri. Ya, ini juga seorang aktivis pengembang Iqra ya, di daerah, khususnya di daerah Jakarta, namun seluruh Indonesia dia ya, pengembang Iqra karena dia termasuk orang yang dikenal sebagai dai 1000 pulau, ya, sering keluar masuk ke pulau-pulau di Indonesia ini. Ya. Kalau Pak Ahsin Saho Muhammad ini ya, jawabannya singkat, ya, langsung ke kesimpulan. Ya. Beliau tidak menyampaikan dalil-dalilnya, namun langsung ke kesimpulannya. Kata beliau, ya, aturannya rakaat kedua yang dibaca adalah ayat atau surat yang setelahnya dalam urutan mushaf, ya, dalam urutan mushaf, dan hendaknya lebih pendek atau sama jumlah ayatnya atau hampir sama. Seperti rakaat pertama surat At-Takasur, nanti rakaat kedua ya surat Al-Asr atau surat Al-Ikhlas. Jangan sampai rakaat kedua lebih panjang dari yang pertama. Ini jawaban singkat dari Pak Kiai Haji Ahsin Saho Muhammad. Ya.
Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Darul Quran di Arjawinangun, Cirebon. Beliau juga menjadi ketua pembina ya, tim nasional peningkatan mutu pendidikan Al-Quran di Indonesia. Ya, beliau menjawab via WA pada tanggal 13 September 2021. Kemudian jawaban kedua disampaikan oleh Haji Dr. An-Nuri. Beliau lengkap menjawab dengan memberi judul kaidah-kaidah baca surat setelah Al-Fatihah. Jawaban disampaikan kepada saya lewat WA juga ya, pada tanggal 13 September 2021. Ya. Berikut ini jawaban lengkapnya ya. Yang pertama, kaidah pertama. Nanti ada beberapa kaidah yang disampaikan kepada saya. Kaidah pertama, kata beliau, jumhur ulama telah berpendapat bahwa baca surah setelah Al-Fatihah itu hukumnya sunnah. Baik pada sholat fardu, sholat sunnah, baik sholat yang jahar, yang dibaca keras, ya, yaitu sholat maghrib, isya, dan subuh, maupun sholat yang sirriyah yang dibaca pelan, yaitu sholat asar dan sholat duhur. Baik ia jamaah, artinya menjadi imam, ya, maupun munfarid atau sholat sendirian. Ya. Dia mengemukakan hadisnya, ini hadisnya, an Atha qala Abu Hurairah, ya, dari Atha berkata Abu Hurairah, fi kulli sholatin qiraatun. Dalam setiap sholat itu ada bacaan. Maksudnya bacaan Al-Fatihah. Fama asma'na. Maka apa yang telah disampaikan kepada kami ya, dengan keras, an-nabi oleh Nabi, asma'nakum, maka aku pun telah membaca keras untukmu. Fama akhfa minna, dan apa yang dibaca pelan oleh Nabi kepada kami, ya, akhfainahu minkum, saya pun telah membaca pelan dari kamu, ya, telah membaca pelan ya untukmu semua. Faman qara'a bi ummil kitab, maka barang siapa yang membaca Al-Fatihah saja, faqad ajza'at anhu, ya, maka sudah cukup. Waman zada fahuwa afdol. Barang siapa yang memberikan tambahan, yang membaca surat maksudnya, maka itu lebih baik. Ya, ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, nah ini terjemahnya. Ya, saya kira sudah tidak perlu saya baca lebih lanjut. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah qauluhu, berkata Imam Nawawi, ucapan dia nanti itu, yang apa yang dimaksud dengan waman qara'a bi umil kitab ajza'an anhu, dan siapa yang membaca Al-Fatihah telah cukup, ya. Waman zada fa huwa afdal, barang siapa yang memberikan tambahan itu berarti lebih baik. Fihi, kata Imam An-Nawawi, fihi dalilun liwujubil Fatihah. Ini sebagai dalil wajibnya membaca Al-Fatihah ya dalam setiap rakaat sholat. Ya. Wa annahu la yujzi'u ghairuha, dan tidak cukup kalau hanya selain Al-Fatihah, maka harus membaca Al-Fatihah. Wa fihi, ya, dan di dalamnya itu yang membaca surat itu istihbabus surah ba'daha, disunnahkan untuk membaca surat setelahnya. Wa hadza mujma'un alaihi, dan ini telah menjadi ijma' ya, terhadap masalah ini. Ya. Ini adalah disampaikan oleh Imam Nawawi ya, yang memberikan syarah dari apa yang ditulis oleh hadis riwayat Muslim tadi. Ya. Saya kira ini terjemahnya ya sudah saya bacakan.
Lalu kaidah yang kedua, berdasarkan poin pertama di atas, maka pada dasarnya prinsip membaca surat ya, setelah Al-Fatihah adalah berdasarkan bacaan yang termudah, yaitu yang sudah dihafal oleh yang bersangkutan, makmum maupun imam, dengan durasi yang sedang, ya, pertengahan. Ya. Narasinya berpasangan atau seirama, ya. Satu topik antara rakaat pertama dan rakaat kedua itu ya syukur satu topik. Ya, itu. Dalilnya adalah surat Al-Muzammil ayat 20, ya. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, yaitu yang dimaksud oleh ayat ini adalah kalian sudah hafal. Yang kalian sudah hafal. Kaidah yang ketiga, ya, pada sholat nahariyah, ya, sholat siang, zuhur, asar, yang panjang adalah bacaan rukuk sujudnya. Berdirinya tidak terlalu panjang. Artinya bacalah sholat yang pendek saja. Sebaliknya pada sholat lailiyah, sholat malam, ya, sholat isya, ya, maghrib, isya, dan subuh, berdirinya atau baca suratnya lebih panjang. Ya, lebih-lebih untuk sholat subuh itu panjang sekali. Nabi terbiasa membaca antara 70 sampai 100 ayat kalau sholat subuh. Begitu dalam hadis disebutkan. Yang kaidah keempat, ya, baca surah pada rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua. Itu ada ditulis oleh Imam Baihaqi dalam kitab Sunanul Kubro, ya, juz 2 halaman 95. Ya, di sana ada bab namanya babus sunnah fi tatwilir raqatil ula. Bab sunnahnya memanjangkan rakaat pertama. Ya, memanjangkan lebih pendek dari nanti yang lebih pendek adalah yang rakaat kedua. Ya. Hikmahnya adalah untuk menghindari banyaknya jamaah yang masbuk gitu ya. Nah, begitu. Jadi ini ada hadis ini dari wadzalika lima rawa'an Abi Qatadah. Ini adalah hadis karena ada riwayat lima ruya an Abi Qatadah seperti yang diriwayatkan dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli bina, ya, salat bersama kami. Wa yutilu fir raqatil ula, maka Nabi memanjangkan rakaat pertama minadz zuhri, ya, dari salat zuhur, wa yuksiru dan memendekkan, ya, fisaniyah di rakaat kedua. Wa kadzalika fi subhi, ya, demikian pula dalam salat subuh. Akhrajahul Bukhari wa Muslim, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, tadi sudah saya baca terjemahnya. Ya. Lalu yang kelima, tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam membaca surah setelah Al-Fatihah disampaikan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ya. Kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, apa itu? Ya. Min qiraati Rasulillah, dari bacaan Rasulullah ba'da Al-Fatihah, qala, ia berkata, ya, fa idza faragha minal Fatihah, apabila Nabi sudah selesai dari membaca Al-Fatihah, akhadha, beliau mengambil fi suratin ghairiha, fi surati ghairiha, dalam surat yang lainnya. Ya. Wa kana yutiluha, dan adalah Nabi memanjangkannya, tarotan kadang-kadang, ya. Wa yukhaffifuha, dan kadang-kadang juga, ya, memendekkannya, maksudnya meringankannya, ya. Li'aridi min safarin, ya. Li'aridin, ya, karena ada masalah, min safarin, baik itu berupa pepergian au ghairihi, atau yang lain, ya. Wa yatawassatu fiha, dan sedengan, ya, sedengan bahasa Jawanya itu, ya, tengah-tengah antara pendek dan panjang, fiha, dalam masalah ini, ghaliban, ya, yang paling sering, ya, ghalib, pada kebiasaannya, ya.
biasanya itu durasinya sedang. Nah, lalu yang kaidah ke-6 disampaikan oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam bahwa panjang pendeknya baca surah terkadang juga Nabi SAW pertimbangkan aspek tertentu seperti kesediaan waktu sholat tersebut. Ya, kalau waktunya sudah mepet maka ya yang dibaca yang pendek-pendek. Ya. Kepentingan dan hajat, nah, ya, karena ada keperluan. Ya. Serta siapa yang makmum di belakang imam. Nah, maka kalau kita menjadi imam ya, di musola, terminal, bis misalnya, yang di situ banyak orang yang mau bepergian atau sedang dalam suasana bepergian, maka ya hendaknya yang pendek-pendek saja. Jangan mengambil surat yang panjang. Ya. Yang keenam, kaidah yang keenam ini dianjurkan untuk membaca surah setelah Al-Fatihah secara tertib turun atau tertib mushaf. Nah ini ya. Nah, sebagaimana disampaikan oleh Imam Nawawi radhiyallahu rahimahullah ya, Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi itu ini menganjurkan supaya membaca Al-Qur'an itu, membaca surah dalam Al-Qur'an itu setelah Al-Fatihah hendaknya tertib. Ya, ini disebutkan di sini qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ya, al-ikhtiyaru hendaknya memilih ayat qira'a ala tartibil mushaf wa yaqra'u al-Fatihah summa al-Baqarah summa Ali Imran ya urutannya. Jadi Al-Baqarah dulu kemudian Ali Imran summa ma ba'daha ya. Atau yang sesudahnya lagi. Alat tartib sesuai dengan urutan. Begitu ya. Lalu nah ini terjemahannya ya tadi ya. Kesimpulan yang disampaikan oleh Pak Dr. An-Nuri ini ya. Jadi baca surat setelah Al-Fatihah itu prinsipnya didasarkan pada hafalan Quran yang bersangkutan. Topiknya hendaknya seirama, alurnya sama, munasabahnya sama. Ya, antara rakaat pertama yang dibaca dan rakaat yang kedua itu ada urutan alur atau istilahnya munasabah, ada konteksnya ya, antara rakaat pertama dan rakaat kedua. Jadi kita mesti tahu memahami terjemah ayat-ayat Al-Qur'an itu. Ya. Kemudian rakaat pertama hendaknya lebih panjang daripada rakaat kedua dan usahakan berdasarkan tertib turun atau tertib mushaf ya. Kalau tertib turunnya ayat Al-Qur'an nanti agak kesulitan kita. Ya, kita harus tahu sejarah turunnya Al-Qur'an. Yang itu kadang-kadang kita tidak begitu menguasainya. Ya. Maka yang paling tidak tertib mushaf Al-Qur'an. Durasinya ya, panjang pendeknya hendaknya pertengahannya, tidak memberatkan makmum. Oke, itu yang disampaikan oleh Pak An-Nuri ya. Lalu saya coba juga melihat bagaimana pendapat Majelis Tarjih Muhammadiyah. Ya, alhamdulillah ketemu ini. Maka perlu saya tambahkan bahwa kepada Majelis Tarjih Muhammadiyah itu dulu pernah diajukan beberapa pertanyaan. Yang salah satunya adalah bolehkah membaca surah ya dengan secara tidak urut, misalnya surat nomor 10 pada rakaat pertama, nanti surat pada rakaat kedua justru ya surat nomor 9 misalnya. Nah, seperti itu. Jawaban pertanyaan tersebut oleh Majelis Tarjih disidangkan pada hari Jumat 9 Sya'ban 1430 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 31 Juli 2009 ya, Masehi, dan dimuat di majalah Suara Muhammadiyah nomor 21 tahun 2009 yang kesimpulannya, nah ini dia, saya tulis dengan tinta merah supaya jelas, dibolehkan atau mubah membaca surah secara tidak berurutan pada rakaat-rakaat dalam sholat. Kesimpulan ini diambil berdasarkan adanya dua riwayat. Nah, ini ya, agak panjang ini. Ya. Riwayat pertama ini dari Abdullah bin As-Sa'ib. Ya. Kata dia,
Qara'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi membaca Al-Mu'minuna, surat Al-Mu'minun fi subhi, di waktu sholat subuh. Hatta idza jaa dzikru Musa wa Harun, sehingga pada saat Nabi menyebut pas sampai kata-kata Musa dan Harun, au dzikru Isa, atau pas saat menyebut kata-kata Isa, akhadathu sa'latan, tiba-tiba Nabi terbatuk, faroka'a, maka kemudian Nabi ruku. Wa qara'a Umar fi raqatil ula, sedangkan Umar pada saat rakaat pertama membaca bimi'ati wa ishrina ayat, membaca 120 ayat minal Baqarah, dari surat Al-Baqarah. Wa fis tsaniyah, pada rakaat kedua, di surati minal masani, dia membaca surat-surat yang panjangnya seratusan, surat Al-Masani itu maksudnya surat yang panjangnya sekitar seratusan ayat. Wa qara'a Al-Ahnaf, sedangkan sahabat Nabi yang bernama Al-Ahnaf membaca bil kahfi, surat Al-Kahfi fil ula, di rakaat pertama, wa fis tsaniyah, dan di rakaat kedua membaca bi Yusufa, surat Yusuf, atau Yunusa, atau juga surat Yunus. Akhrajahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Riwayat kedua ini dari Zaid bin Sabit, annahu qala li Marwan. Zaid bin Sabit berkata kepada Marwan, ya Aba Abdul Malik, wahai Abu Abdul Malik, ataqra'u fil maghrib bi qul wallahu ahad, wa inna a'tainakal kautsar. Apakah kamu membaca waktu sholat maghrib, membaca qul wallahu ahad, kemudian inna a'tainakal kautsar? Qala, jawabnya na'am, iya. Akhrajahun Nasai, hadis riwayat An-Nasai. Nah, hadis di atas ini, dua hadis tadi menjelaskan bahwa Ahnaf, seorang sahabat Nabi, membaca surat Al-Kahfi pada rakaat pertama dan membaca surat Yusuf atau Yunus pada rakaat kedua. Al-Kahfi itu surat ke-18, sedangkan Yusuf atau juga surat Yunus ini, kalau surat Yusuf itu surat yang ke-12, kalau Yunus surat ke-10. Jadi tidak urut mushaf gitu. Hadis tersebut diperkuat dengan hadis di bawahnya tadi, dari Zaid bin Sabit, bahwa Abdul Malik, ini sahabat Nabi, membaca qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas, surat yang ke-112, kemudian membaca surat Al-Kautsar, surat ke-108 pada rakaat kedua. Kami, maksudnya Majelis Tarjih, tidak menemukan hadis yang mewajibkan membaca surat secara urut dalam sholat. Bisa dilihat nanti di majalah Suara Muhammadiyah nomor 21 tahun 2009. Nah, sekarang bagaimana sikap kita? Kita kan nampak ada dua pendapat ya. Yang satu mengatakan hendaknya urut, yang satunya lagi mengatakan tidak urut nggak apa-apa. Maka menghadapi dua pendapat di atas, barangkali bisa kita kompromikan aja begini. Yang pertama, kalau kita jadi imam atau sholat sendirian, usahakan membaca surat secara berurutan, sesuai dengan urutan dalam mushaf. Kalau kita jadi makmum, atau melihat orang lain membaca surat secara tidak berurutan, maka tidak perlu ragu atau gelisah atau galau, karena sebagaimana yang ditegaskan oleh Majelis Tarjih, hal tersebut tidaklah sebagai keharusan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan mohon saran kalau memang ada hal-hal yang perlu perbaikan ke depan. Selamat terus beraktivitas mengembangkan pendidikan Al-Quran di Indonesia, khususnya
ya kita yang ada di daerah istimewa Yogyakarta, LDPG, Lembaga Dakwah dan Pendidikan Al-Quran Daerah Istimewa Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.